Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah nyata, gadis ini mengolok-olok malaikat maut. Apa yang terjadi setelahnya sungguh mengejutkan. Musim panas merupakan ujian yang cukup berat, terutama bagi muslimah untuk tetap mempertahankan pakaian kesopanannya. Gerah dan panas tak lantas menjadikannya menggadaikan agama dan etika. Berbeda dengan musim dingin, dengan menutup telinga dan leher, kehangatan badan bisa terjaga. Jilbab memang memiliki multifungsi. Dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang dari Kairo ke Alexandria, di sebuah mikrobus, ada seorang perempuan muda berpakaian kurang layak untuk dideskripsikan sebagai penutup aurat karena menantang kesopanan. Ia duduk di ujung kursi dekat pintu keluar. Tentu saja, dengan cara berpakaian seperti itu mengundang perhatian, kalau bisa dibahasakan sebagai keprihatinan sosial. Seorang bapak setengah baya yang kebetulan duduk di sampingnya mengingatkan bahwa pakaian yang dikenakannya bisa mengakibatkan sesuatu yang tak baik bagi dirinya sendiri. Di samping itu, pakaian tersebut juga melanggar aturan agama dan norma kesopanan. Orang tua itu bicara agak hati-hati, pelan-pelan, sebagaimana seorang bapak terhadap anaknya. Apa respon perempuan tersebut? Rupanya dia tersinggung. Lalu ia ekspresikan kemarahannya dengan merasa hak privasinya terusik. Hak berpakaian menurutnya adalah hak prerogatif seseorang. Jika memang Bapak mau, ini handphone saya. Tolong pesankan saya mau booking tempat di neraka Tuhan Anda. Jawabnya sambil ketawa terkekeh-kekeh. Orang tua tersebut sangat terkejut mendengar jawaban dari si gadis itu. Sebuah respon yang sangat frontal. Orang tua berjanggut itu hanya bisa beristighfar. Ia terus mengumandangkan kalimat-kalimat Allah. Penumpang lain yang geram dengan tingkahnya mendekati gadis tersebut lalu bertanya, "Jika saja saat ini sang malaikat pencabut nyawa mendatangimu, apa yang engkau katakan padanya?" Tanya penumpang lain yang mengenakan jilbab kepada gadis tersebut. Ia pun menjawab dengan penuh cemooh, "Aku akan mengatakan kepadanya, hus hus." Tak ingin berdebat lama, penumpang itu pun kembali duduk di tempatnya. Detik-detik berikutnya, suasana begitu senyap. Beberapa orang terlihat kelelahan dan terlelap dalam mimpi, tak terkecuali perempuan muda itu. 10 menit kemudian, bis pun tiba di perhentian. Gadis tersebut didapati tertidur di muka pintu bis, sehingga menghalangi penumpang lain untuk keluar. "Bangunkan saja," kata seorang penumpang. "Iya, bangunkan saja," teriak yang lainnya. Gadis itu tetap bungkam, tiada bergeming. Salah seorang penumpang lain yang tadi duduk di dekatnya mendekati gadis tersebut dan menggerak-gerakkan tubuh si gadis agar posisinya berpindah. Namun ia juga tak mau bangun. Tiba-tiba, orang tua tadi memeriksa nadi si gadis itu. Sedetik kemudian dia menggelengkan kepalanya. Innalillahi, gadis ini telah kembali menemui robnya dalam keadaan yang tidak disangka, ucapnya lirih. Para penumpang menjadi cemas dengan berita yang menggemparkan itu. Dalam suasana kelam kabut itu, tiba-tiba tubuh gadis itu terjatuh ke pinggir jalan. Orang-orang segera berbuat untuk menyelamatkan jenazah gadis tersebut. Tapi sekali lagi, mereka terkejut. Sesuatu yang aneh menimpa jenazah yang terbujur kaku di jalan raya. Mayatnya menjadi hitam, seolah-olah dibakar api. 2-3 orang yang coba mengangkat mayat tersebut juga keheranan karena tangan mereka terasa panas dan hampir terbakar begitu menyentuh tubuh si mayat. Kontan, seisi mikrobus berucap istighfar, kalimat tauhid, serta menggumamkan kalimat Allah sebagaimana yang dilakukan bapak tua yang duduk di sampingnya. Ada pula yang histeris meneriakkan Allahu Akbar dengan linangan air mata. Sebuah akhir yang menakutkan.
mati dalam keadaan menantang Tuhan. Seandainya tiap orang mengetahui akhir hidupnya, seandainya tiap orang menyadari hidupnya bisa berakhir setiap saat, seandainya tiap orang takut bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan yang buruk, seandainya tiap orang tahu bagaimana kemurkaan Allah, sungguh Allah masih menyayangi kita yang masih terus dibimbingnya. Allah akan semakin mendekatkan orang-orang yang dekat dengannya semakin dekat. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.